Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di konten baru kami, AR412 Animation, di mana Mimin bakal menceritakan alur cerita film animasi nih. Semoga terhibur ya. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film tentang seorang anak yang dibesarkan sama para gorila teman-teman. Mau tahu ceritanya? Ayo kita masuk ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar dulu dong intronya. Selamat datang di AR412 Animation. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kapal yang terbakar teman-teman. Nampak ada keluarga yang selamat dan mau pergi ke pulau terdekat. Sesampainya di sana, mereka langsung membangun rumah untuk bertahan hidup bersama bayi kecil mereka. Lalu diperlihatkan para gorila di dalam hutan. Mereka hidup dengan tenang. Sampai suatu malam, ada macan tutul yang menyerang teman-teman dan berhasil menerkam bayi gorila dong. Karena kejadian itu, si ibu pun jadi sedih. Lalu terdengar suara bayi menangis. Saat didekati, ternyata itu adalah bayi keluarga tadi. Ayah dan ibunya sudah dibunuh sama si macan, dan hanya tersisa si bayi. Si ibu gorila pun mendekatinya, dan nampak bingung. Tapi dia malah jadi sayang dan mau merawat si bayi. Ternyata si macan tutul masih ada di sana teman-teman, dan dia langsung menyerang mereka dong. Si macan ingin memakan bayi itu, tapi dihadang sama ibu gorila. Mereka terus bertarung, sampai si bayi nyaris terjatuh dong. Macan itu terus mengejarnya, tapi ibu gorila berhasil menyelamatkannya, dan mereka cepat-cepat kabur. Untungnya, si macan tersangkut tali dan gak bisa mengejar lagi teman-teman. Haha, rasain tuh. Lalu saat kembali ke kawanan, si ayah nampak bingung dan marah karena si ibu gorila membawa bayi manusia. Biar gampang, si ibu kita panggil saja Kala, dan si ayah kita panggil Kercak. Kercak menyuruh Kala mengembalikan si bayi, tapi dia tidak mau karena bayi itu sendirian dan diincar sama seekor macan tutul. Akhirnya, Kercak memperbolehkan Kala merawat si bayi. Dia lalu memberi namanya Tarzan. Kala menjaganya seperti anaknya sendiri, sampai Tarzan tumbuh besar. Nampak sekarang, Tarzan sudah besar teman-teman. Dia sering bermain sambil keliling hutan, meski si Kercak masih kurang suka padanya. Tarzan punya teman yang namanya Turk. Mereka sering bermain bersama. Lalu Turk mengajaknya bermain di pinggir danau, tapi para anak gorila tidak mau main sama Tarzan dong. Alhasil, Turk menyuruhnya pergi. Dia bilang kalau Tarzan mau main bersama, dia harus ngambil bulu gajah terlebih dahulu. Lah, gimana caranya coba? Tapi Tarzan mau mencobanya teman-teman. Dia terjun ke danau dan mendekati kawanan gajah. Si Turk auto panik dong. Nampak di sana ada bayi gajah yang melihat Tarzan dan mengira kalau itu adalah piranha. Bergegas dia mendekati kawanannya, tapi mereka tidak percaya dong. Sampai saat Tarzan menggigit ekor si gajah, mereka langsung kepanikan teman-teman dan langsung lari kocar-kacir yang bikin hutan itu rata. Untungnya si Tarzan bisa diselamatkan dan dia berhasil mengambil bulu gajah dong. Wah, ternyata jago juga ya. Tapi Kercak yang melihat itu nampak marah dan menyalahkan Tarzan. Dia bilang kalau Tarzan tidak akan pernah bisa menjadi seperti mereka. Kata-kata itu membuat Tarzan sedih dan pergi entah kemana. Dia merasa bersalah dan berpikir kalau dia berbeda dari para gorila. Lalu Kala yang datang berusaha meyakinkan kalau mereka sebenarnya sama. Mereka punya dua mata, dua telinga, dua tangan. Pokoknya mereka samalah. Yang membuat Tarzan pun percaya dan merasa senang. Sejak saat itu, dia berjanji ke ibunya kalau akan jadi anak yang baik. Dia berlatih menjadi gorila. Bahkan si Tarzan bisa bikin tombak untuk mengambil buah di pohon. Tapi saat dicoba, lah malah kena gorila lain dong. Haha. Tarzan kini sudah tumbuh dewasa teman-teman. Nampak dia makin jago dan mulai bisa melindungi kawanannya. Tapi Kercak masih nggak suka sama dia. Suatu hari saat lagi main sama Turk, Tarzan merasa kalau ada yang aneh. Dan tiba-tiba muncul macan tutul teman-teman yang langsung menyerang Tarzan. Kercak berusaha membantu, tapi si macan mampu mengalahkannya dong. Bergegas Tarzan berusaha menolong. Dengan senjata tombak, dia menyerang si macan. Tapi ternyata macan itu sangat kuat teman-teman.
yang bikin Tarzan kewalahan. Bahkan tombaknya sampai patah dong, dan mereka jatuh dari ketinggian. Seketika membuat para gorila kepanikan. Tapi ternyata Tarzan berhasil membunuh si macan dong, yang bikin para gorila kegirangan. Kercak juga mulai mengakui kehebatan si Tarzan. Lalu tiba-tiba terdengar suara aneh di hutan. Bergegas para gorila kabur, tapi Tarzan mau memeriksa suara itu. Dia mendekati sumber suara dan melihat seseorang teman-teman yang hampir menembaknya dong. Namanya Clayton, yang ternyata datang bersama profesor dan seorang gadis bernama Jane. Yang tujuannya datang adalah untuk meneliti para kera. Tapi Clayton terus menembakkan senjatanya, yang pasti bikin para kera ketakutan. Lalu saat Jane jalan-jalan, dia melihat seekor bayi kera yang langsung dia gambar untuk dokumentasi. Tapi tiba-tiba si kera mencuri bukunya teman-teman. Jane mengejarnya dan berhasil mengambil bukunya kembali. Tapi si kera langsung nangis dong, yang bikin kawanannya marah dan mengejar Jane. Tarzan yang melihat itu langsung menolongnya. Dia membawa Jane berayun. Tapi kemanapun mereka pergi, para kera terus mengejarnya teman-teman, yang bikin si Tarzan kewalahan. Bahkan aksi kejar-kejarannya sampai bikin pohon besar tumbang dong, yang nyaris menimpa Tarzan dan Jane. Lalu datang si kera yang terjun pakai payung, yang ternyata tujuannya mengejar hanya untuk mengambil gambar tadi. Lah, kocak. Nampak si Jane ketakutan, tapi si Tarzan menyusul dan mendekatinya. Dia nampak bingung melihat Jane, sampai dia sadar kalau si Jane sama dengannya. Mereka pun berkenalan. Tarzan. Oh, I see. Jane. Tarzan. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bergegas Tarzan membawanya kembali. Ternyata itu adalah camp milik Clayton. Nampak di camp, truk dan para gorila nyasar ke sana teman-teman. Mereka bingung melihat barang-barang manusia, yang malah mereka pakai untuk bermain dong. Seketika membuat camp itu berantakan. Bahkan tengkorak di sana malah dijadiin mainan dong. Haha, kocak. Lalu datang Tarzan dan Jane. Seketika membuat para gorila kaget melihatnya. Sampai tiba-tiba datang kercak teman-teman, yang bikin si Jane kepanikan. Tapi dia cuma mau mengajak para gorila pergi dari sana. Clayton dan profesor sudah tiba. Mereka kaget, kok bisa camp mereka hancur begini. Jane menjelaskan semuanya kalau dia melihat kawanan gorila. Sontak Clayton pun senang, karena dia mau menangkap para gorila untuk dijual, yang pastinya bisa bikin dia dapat banyak cuan. Diperlihatkan kercak marah ke Tarzan. Dia melarangnya supaya tidak mendekati manusia. Tapi si Tarzan juga ikut marah teman-teman, karena ini pertama kalinya dia lihat orang yang mirip sepertinya. Lalu diperlihatkan Jane, yang mencoba menjelaskan kalau Tarzan itu asli. Tapi Clayton ngiranya kalau Jane lagi ngehalu. Sampai tiba-tiba datang Tarzan teman-teman, yang bikin Clayton kaget dan mau menembaknya dong. Untungnya sih nggak kena ya. Nampak Tarzan yang mau mengajak kenalan. Tapi Clayton punya ide untuk bertanya ke Tarzan di mana para gorila berada. Tapi dia ternyata nggak bisa bahasa manusia dong. Alhasil Jane harus mengajarinya. Dia memperlihatkan dunia modern ke Tarzan, yang membuatnya kegirangan. Setiap hari Tarzan datang ke camp untuk bertemu dengan Jane, yang membuat mereka semakin dekat dong. Bahkan nampak mereka mulai jatuh cinta. Tapi Kala jadi cemas karena Tarzan sering menghilang. Nampak Tarzan mulai bisa bahasa manusia. Suatu hari Clayton dapat kabar kalau mereka akan dipulangkan. Bergegas dia bertanya lagi ke Tarzan, di mana rumah para gorila. Tapi Tarzan berkata kalau dia tidak mau memberitahunya karena dilarang sama kercak. Akibatnya mereka pun harus pergi teman-teman. Terlihat beberapa orang datang ke camp dan mengobrak-abriknya. Tarzan yang melihatnya pun terkejut dan bingung. Dia membujuk Jane supaya jangan pulang, tapi dia mau tidak mau harus pergi. Clayton menjelaskan kalau tujuan mereka datang adalah untuk melihat gorila. Tapi karena nggak kesampaian, mereka harus pergi. Dan akhirnya Tarzan mau menunjukkan mereka rumah para gorila. Dia meminta bantuan truk untuk memancing kercak pergi. Alhasil
Turk malah didandanin kayak cewek dong. Haha, kocak. Seketika, Kercak mengira mereka manusia dan mengejarnya. Lalu Tarzan mengajak Jane, Profesor, dan Clayton pergi ke rumah. Di sana, mereka bertemu banyak gorila yang nampak bingung. Jane dan Profesor mendekati mereka. Nampak mereka senang bisa melihat gorila secara langsung. Begitu juga si Colton yang nampak merencanakan sesuatu. Tiba-tiba datang Kercak, teman-teman. Melihat manusia, dia pun ngamuk dong. Sontak dia menyerang, tapi Tarzan berusaha menghadang dan menyuruh mereka kabur. Melihat itu, para gorila pun kecewa dengan Tarzan karena berani melawan kelompoknya sendiri. Bergegas Tarzan pergi dari sana. Dia merenung sendirian. Lalu datang Kala yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata dia mau menunjukkan sebuah rumah yang dulu dibangun ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Artinya, Tarzan adalah seorang anak manusia yang diadopsi para gorila. Kala berkata kalau Tarzan boleh pergi kalau dia mau. Dan ya, Tarzan memilih pergi bersama Jane, teman-teman. Dia memakai jas dan akan menyusul Jane. Tapi sebelumnya, dia berpamitan dulu dengan ibunya. Tarzan dan Jane pun pergi ke kapal. Nampak truk yang sedih kehilangan temannya. Tapi saat masuk kapal, mereka malah ditangkap dong. Yang ternyata Clayton mengkhianati mereka. Dia berencana menangkap para gorila untuk dijual dengan harga mahal. Tarzan hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Jeritanya terdengar oleh Turk, tapi dia tidak peduli. Melihat itu, si gajah pun muak dengan tingkah Turk dan memaksanya ikut menyelamatkan Tarzan. Saat mau menuju ke pantai, mereka malah jatuh dari tebing dong. Lah, kocak. Lalu mereka berenang menuju kapal. Di sana, mereka menghajar pasukan musuh. Dan setelahnya, si Turk pun langsung membebaskan Tarzan. Bergegas, Tarzan cepat-cepat kembali ke rumah. Nampak di sana, Clayton dan pasukan sudah mulai menangkap para gorila. Tapi tiba-tiba datang si Tarzan bersama teman binatangnya. Mereka bekerja sama mengalahkan Clayton. Satu persatu gorila berhasil diselamatkan, teman-teman. Tapi si ibu sudah terlanjur dibawa dong. Untungnya, si Jane dan teman-teman kerannya berhasil menyelamatkannya. Dan saat Clayton melihat Tarzan, dia pun berusaha membunuh si Tarzan. Kercak berusaha membantu, tapi dia malah tertembak dong. Lalu si Tarzan pun bergegas berlari mendekati Clayton. Dia pun berhasil mengambil senjatanya. Tapi bukannya ditembakkan, senjatanya malah dihancurin dong. Clayton terus menyerang sampai mereka berdua terjatuh dan tersangkut di akar pohon, teman-teman. Tapi saat berusaha melepaskan diri, Clayton malah terjatuh, yang seketika membuat si Clayton langsung pindah alam dong. Tarzan lalu menghampiri Kercak yang sudah sekarat. Kercak pun berkata kalau Tarzan adalah seseorang yang pemberani dan dia harus selalu melindungi keluarganya. Setelah itu, Kercak pun tewas, teman-teman. Sehingga sekarang, si Tarzan menjadi pemimpin para gorila. Setelah kekacauan itu, si Jane berencana untuk pulang. Dia berpamitan dengan Tarzan untuk terakhir kalinya. Tapi saat di kapal, si Jane nampak bimbang, teman-teman. Dan akhirnya, dia memilih kembali untuk hidup bersama Tarzan. Melihat itu, si profesor pun mendukungnya. Dan dia juga ikut kembali ke pulau dong. Lah, kocak. Akhirnya, mereka pun hidup bersama. Dan film pun selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Kira-kira untuk video selanjutnya, mau diceritain film apa lagi nih, teman-teman? Tulis di komentar ya. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.